Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di IT Export Session Closing. Ya, seperti kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo sempat menyoroti kelangkaan kedelai yang ada di Indonesia. Dan ini menyebabkan akhirnya ketersediaan tahu dan tempe sempat langka di pasaran. Salah satu penyebab kelangkaan tersebut, pemirsa, ini adalah pembatasan mobilitas warga dan juga distribusi barang antar negara. Presiden Joko Widodo menyoroti lonjakan harga kedelai yang menyebabkan ketersediaan tahu dan tempe sempat langka karena para pengrajin berhenti memproduksi. Akibat pandemi COVID-19, pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara juga distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Menurut Jokowi, hal tersebut tidak akan terjadi jika Indonesia bisa memproduksi kedelai sendiri dan tidak perlu impor untuk memenuhi kebutuhan pasokan kedelai nasional. Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Jokowi menambahkan saat ini Indonesia tidak hanya ketergantungan impor kedelai dari negara lain, tetapi komoditas lain seperti bawang putih, jagung, dan juga gula. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang Pras. Ya, sehat-sehat aja hari ini? Sehat dong Pras, harus semangat. Ya, tetap semangat. Yang penting karena kita tahu hari ini sudah ada pelaksanaan vaksinasi sehingga timbul dan muncul juga harapan baru ya dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Bicara mengenai tema kita pada hari ini, menarik ya, sempat terjadi kelangkaan memang kedelai di masyarakat sehingga produksi tahu, tempe pun juga akhirnya hilang di pasaran begitu. Bagaimana nih laporan dan data-data yang sudah Mangi himpun? Silakan. Ya baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa dan juga Pras pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, istilah 4 sehat 5 sempurna ini memang berkaitan erat ya dengan jenis makanan apa saja sih yang harus kita konsumsi agar dapat menjaga daya tahan tubuh tetap sehat dan juga tetap kuat. Dan salah satu komposisi yang terdapat dalam 4 sehat 5 sempurna adalah sayur-sayuran. Kemudian sayur-sayuran juga jenisnya banyak sekali ya. Ada wortel, kentang, tahu, tempe, kemudian bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Tapi ngomong-ngomong, bicara mengenai tahu dan tempe, ternyata ada satu kabar yang kurang baik nih datang dari dalam negeri terkait dengan stok tahu dan tempe di negara Indonesia. Ternyata beberapa waktu lalu untuk tahu dan tempe ini keberadaannya sempat langka. Padahal bisa dikatakan bahwa tahu dan tempe ini merupakan salah satu jenis makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, atau bisa dikatakan tahu dan tempe ini merupakan makanan favorit orang Indonesia. Tapi beberapa waktu lalu keberadaan dari tahu dan tempe ini sempat susah sekali atau sempat langka sekali di pasaran. Dan ternyata jika dicermati lebih jauh lagi, salah satu alasan langkanya tahu dan tempe adalah karena stok kedelai yang menipis. Nah, kedelai ini merupakan bahkan bahan utama dalam pembuatan tahu dan tempe. Selain itu, stok menipis bagi kedelai sendiri, kemudian harga dari kedelai ini juga melambung tinggi beberapa waktu lalu. Bahkan awalnya dari harga 6.500 per kilogram, ini kemudian meningkat menjadi sekitar 9.500 per kilogram. Dan ternyata alasan lainnya kenapa tahu dan tempe sempat langka di pasaran adalah pendistribusian barang termasuk pendistribusian pangan ini ternyata terganggu ataupun terkendala, Pras. Memang kalau kita bicara mengenai kendala dari sistem pendistribusian begitu ya, kedelai yang menjadi bahan baku utama dari proses pembuatan tahu dan tempe ini apa saja, Mangi? Iya, ternyata salah satu alasan kenapa pendistribusian barang dan pangan bisa terganggu tentunya karena ada pandemi COVID-19. Karena adanya pandemi COVID-19 ya, secara tidak langsung harus memberlakukan lockdown, kemudian membatasi kegiatan dan juga
aktivitas masyarakat hampir di seluruh dunia. Kemudian ternyata bahan baku tahu dan tempe ini merupakan kedelai ya, dan kedelai ini ternyata kita harus impor dari negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, salah satu contohnya. Dan ternyata dengan adanya pemberlakuan lockdown ataupun pembatasan ini sempat menyulitkan Indonesia untuk mendapatkan pasokan kedelai dari luar negeri. Selain itu, waktu pengiriman ya bagi kedelai sendiri pada normalnya ini hanya sekitar 3 minggu saja. Tapi ketika ada pandemi COVID-19 ini, akhirnya pengirimannya harus lebih lama menjadi sekitar 6 sampai dengan 9 minggu. Padahal kedelai ini kan termasuk sayuran ya, sayuran segar ya. Jika pendistribusiannya terlalu lama, dikhawatirkan ini akan mengganggu kualitas dari kedelai itu sendiri. Dan akhirnya karena pendistribusian barang terganggu ya, pendistribusian kedelai terganggu, artinya bisa mengganggu pasokan kedelai untuk di dalam negeri sendiri. Kemudian ternyata Indonesia sebenarnya juga memproduksi kedelai, Pras dan pemirsa, tapi ternyata kontribusi kedelai lokal ini sangat minim sekali kepada masyarakat Indonesia. Ini saya berikan informasi sedikit bahwa produksi kedelai di tiap tahunnya terus menurun, bahkan penurunannya mencapai 1,63%. Sedangkan konsumsi kedelai di dalam negeri di tiap tahunnya kebalikannya justru semakin meningkat, dan peningkatannya ini mencapai 1,73% di setiap tahunnya, akhirnya menyebabkan Indonesia ketergantungan impor kedelai dari beberapa negara, contohnya seperti Amerika Serikat, kemudian Brazil, Rusia, dan lain-lainnya. Dan ternyata volume impor kedelai ke Indonesia juga jumlahnya sangat banyak ya, Pras ya. Ya, betul. Memang ini menjadi salah satu dilema juga ya. Di salah satu sisi kita tahu juga bahwa tahu dan tempe ini sudah menjadi bahan makanan utama juga sebenarnya bagi masyarakat Indonesia. Karena di sisi lain juga yang menjadi kekhawatiran adalah bahan bakunya justru sebagian besar diimpor dari luar negeri. Tadi yang Mangi katakan memang paling banyak diimpor dari Amerika Serikat. Kalau kita cermati di sepanjang semester 1 tahun 2020 lalu saja, importasi dari kedelai dari Amerika dan mungkin sejumlah negaranya lain begitu sudah mencapai 1,27 juta ton. Ini luar biasa sekali begitu. Sementara kita tahu seperti yang Mangi katakan, produksi di dalam negeri pun trennya justru sedang mengalami penurunan. Dan kalau kita kalkulasikan dirupiahkan itu cukup besar dana importasi yang dikeluarkan 7,52 triliun rupiah. Bahkan kalau kita bedah lagi dari 1,27 juta ton tadi, di mana 1,4 juta tonnya ini Mangi ini berasal dari Amerika Serikat. Jadi memang importasi kita terkait dengan kedelai yang menjadi bahan baku utama dari proses pembuatan tahu tempe ini menjadi suatu hal yang harus segera dipecahkan begitu. Harus dicari solusinya oleh pemerintah, Mangi. Iya, dan ternyata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir volume impor kedelai dari negara-negara lainnya ini ternyata meningkat sampai dengan 2 atau 7 kali lipat ya dari produksi kedelai di dalam negeri. Selain itu ternyata alasan lainnya kenapa Indonesia ini sempat mengalami kelangkaan untuk pasokan kedelai adalah ternyata Cina ini meningkatkan kuota impor kedelainya di dalam negeri, sehingga bisa dikatakan Indonesia ini tidak kebagian kedelai karena terlalu banyak diserap oleh negara Cina tersebut, Pras. Betul, memang kalau kita lihat tadi kalau sedikit kita sampaikan kembali dari 1,27 juta ton, begitu 1,14 juta tonnya berasal dari Amerika. Jadi memang ini menjadi salah satu kendala tadi. Di satu sisi adanya peningkatan kebutuhan di China, akhirnya kita kebagian sedikit begitu ya Mangi untuk kondisi importasi kedelai di Indonesia. Tapi kalau kita lihat lebih jauh juga, oke lah tadi sudah dikatakan Mangi dari sisi produksinya turun. Tapi kenapa sih kita tidak bisa memanfaatkan secara masif begitu, secara maksimal untuk produksi kedelai dalam negeri? Ya, jadi memang Indonesia sebenarnya juga melakukan produksi kedelai ya, tapi sayangnya minat petani Indonesia ini untuk menanam kedelai lebih banyak ini sangat kecil sekali. Karena menurut petani, harga jual kedelai di pasaran ini kurang menarik. Selain itu, kualitas dan harga dari kedelai lokal ini tidak bisa bersaing dengan kedelai impor. Selain itu akhirnya petani sendiri ya di Indonesia ini lebih memilih untuk menggunakan lahannya untuk ditanami komoditas lainnya seperti jagung, kemudian beras dan lain-lain. Karena menurut para petani di Indonesia, kedelai ini tidak terlalu menguntungkan jika dijual di pasaran Indonesia. Selain itu, produktivitas kedelai Indonesia memang rendah sekali ya. Ini saya berikan informasi sedikit bahwa
Di luas lahan yang sekitar 1 hektar ya dalam kurun waktu 100 hari, jika ditanami kedelai, ini hanya akan menghasilkan sekitar 2,5 ton kedelai. Tapi jika kita bandingkan dengan padi misalnya ya, jika di lahan dengan luas 1 hektar tadi, kemudian dalam kurun waktu 100 hari, ini akan menghasilkan padi atau beras ya, sekitar 5,6 ton. Dan selain itu memang sebenarnya masalah iklim juga menjadi masalah utama sebenarnya, karena kedelai ini lebih cocok ditanam di negara dengan iklim subtropis, sedangkan Indonesia ini kan iklimnya tropis, jadi memang agak sedikit bermasalah. Kemudian dikhawatirkan jika kedepannya Indonesia terus melakukan impor kedelai dari negara-negara lainnya, maka akan membuat neraca dagang Indonesia ini kedepannya defisit, selalu defisit begitu ya. Kemudian karena adanya pandemi COVID-19 ini, contohnya pendistribusian barang terganggu, dan pendistribusian kedelai tentunya ya, yang dikhawatirkan ke depannya ini bisa mengganggu ketahanan pangan nasional. Bahkan FAO saja juga sudah mengingatkan karena adanya pandemi, bisa saja terjadi krisis pangan hampir di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia sendiri, Pras. Itu dia menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya. Tadi seperti yang Mangi katakan, memang akhirnya menjadi suatu permasalahan yang bisa dikatakan klasik ya, terkait dengan bagaimana minat para petani Indonesia dalam menanam kedelai, karena tadi kalah jauh harganya dengan produk impor. Kemudian memang dari sisi kondisi lingkungan yang tidak cocok dengan kedelai lokal Indonesia, tapi perlu dicari solusinya. Apakah kita harus mungkin mengembangkan varietes bibit unggul begitu ya untuk kedelai, atau ada hal lain nih? Kalau kita bicara mengenai strategi ataupun langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kedelai saat ini, begitu Mangi? Iya, memang kelangkaan kedelai ya beberapa waktu lalu ini juga sempat menimbulkan harga kedelai yang membumbung tinggi ya, bahkan naiknya cukup signifikan ataupun cukup banyak. Nah, untuk jangka pendeknya mungkin pemerintah ini bisa melakukan operasi pasar untuk kembali menurunkan dan menstabilkan harga kedelai. Tapi untuk jangka panjang tentunya pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan pembangunan food estate atau lumbung pangan yang ada di Indonesia untuk mengatasi masalah impor tidak hanya kedelai tapi juga komoditas lainnya, Pra, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan berikut ini. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di food estate ini, karena ini akan menjadi contoh. Nanti kalau ini benar bisa dijadikan contoh. Semua provinsi sudah datang, kopi aja. Ya, dan ternyata saat ini Indonesia tidak hanya ketergantungan impor kedelai, tapi juga komoditas lainnya seperti gula, kemudian jagung, dan bawang putih. Dan berdasarkan data dari BPS ya, di sepanjang semester 1 2020, Indonesia ini melakukan impor bawang putih, dan impornya ini ternyata meningkat sekitar 141% secara year on year dengan volume sekitar 284.000 ton. Yang artinya jika dilihat ya dari pernyataan-pernyataan Jokowi ya terkait dengan Indonesia ini masih banyak sekali melakukan impor tentang komoditas, artinya memang Indonesia ini perlu serius membangun food estate ya, agar Indonesia ke depannya tidak lagi ketergantungan impor dan bisa mencukupi pasokan pangan di dalam negeri, Pas. Setuju, Mangi. Memang ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah saat ini ya, bagaimana mengatasi permasalahan ketahanan pangan begitu yang akan terus ditingkatkan. Tapi sejauh ini juga mungkin Mangi bisa sampaikan bagaimana dengan perkembangan food estate-nya?
Ya, untuk perkembangan food estate sendiri memang ada di beberapa wilayah ya, tapi yang menjadi fokus pemerintah itu ada di Sumatera Utara dan juga di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian dari BUMN Klaster Pangan juga sedang mengembangkan food estate di kawasan atau di wilayah Jawa Barat dengan luas sekitar 1.000 hektar. Kemudian ke depannya juga pemerintah ya ingin membangun food estate ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tapi terkait dengan pembangunan food estate yang akan dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik sebelum pembangunan food estate ataupun setelah pembangunan food estate. Nah, mungkin Pras punya analisa sendiri nih, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan food estate sebelum pembangunan food estate. Pras, silakan. Ya, terkait dengan pembangunan food estate berarti kita harus menentukan lokasi, di mana kemudian bagaimana dengan jenis tanahnya, berarti itu adalah penentuan lahan yang akan digunakan ini untuk pengembangan food estate Indonesia ke depan. Tadi Mangi sudah dikatakan ada Pulau Sumatera, Kalimantan yang menjadi fokus utama dari pemerintah untuk pengembangan food estate. Jadi jangan sampai salah pilih begitu dari lahan yang akan digunakan. Karena kita tahu di Kalimantan juga akan digunakan lahan-lahan gambut begitu ya. Memang ini menjadi salah satu kita tahu concern dari beberapa pemerhati lingkungan hidup begitu terkait dengan kondisi lahan-lahan gambut yang berada di wilayah Kalimantan. Jadi memang perlu ada keseimbangan, perlu ada diskusi mungkin pemerintah dengan para pemerhati lingkungan hidup ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup pun juga sudah memberikan masukan-masukan bahwa berjenis-jenis lahan apa sih yang mungkin cocok, kemudian wilayah mana saja yang cocok dengan pengembangan jenis tanaman ataupun jenis tumbuhan yang akan ditanam juga nantinya, Mangi. Iya, dan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depannya setelah pembangunan food estate ini tentunya masalah hilirisasi ya, atau bagi para petani ini harus dilakukan pendampingan, kemudian harus dilakukan edukasi terkait penggunaan teknologi. Kemudian seperti yang Pras sampaikan tadi, penting sekali bagi pemerintah juga untuk menyediakan pupuk-pupuk ataupun benih yang berkualitas agar tanaman yang dihasilkan oleh para petani tersebut ini memiliki kualitas yang baik dan memiliki daya saing yang cukup baik terhadap produk impor tadi. Kemudian pemerintah juga harus lebih memikirkan ya kebijakan baik dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir sendiri. Karena memang jika food estate ini bisa terrealisasi, ini dampak positifnya akan banyak sekali, Pras. Betul, dan ini juga masih menjadi kendala klasik Indonesia begitu permasalahan pupuk. Karena kita tahu juga sempat ramai dan concern dari Presiden Jokowi juga terkait dengan pengembangan food estate adalah bagaimana ketersediaan pupuk. Karena ada subsidi besar triliunan rupiah begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan industri pupuk dan juga menjamin ketersediaan pupuk, tapi masih saja ada kelangkaan pupuk begitu yang terjadi di Indonesia. Padahal ini menjadi salah satu bahan yang utama juga nih apabila kita ingin mengembangkan satu produk tanaman ataupun food estate secara umum begitu kalau kita lihat dari sisi program yang akan dilakukan oleh pemerintah, Mangi. Iya, dan memang jika ya dikhawatirkan nih ke depannya Indonesia ini terus melakukan impor, maka cadangan devisa ini akan terus terkuras atau akan terus berkurang, yang menyebabkan nilai tukar rupiah juga akan semakin melemah terhadap mata uang negara lainnya, Pras. Baik, Mangi, demikian pemirsa juga update yang menarik ya terkait dengan pengembangan food estate, bagaimana kita mencoba mengatasi kelangkaan pangan ataupun produk-produk pangan di Indonesia. Mangi, terima kasih banyak atas data dan laporan yang sudah Mangi lakukan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kita akan kembali tentunya dengan pembahasan infografik nih bagaimana dengan proyek lumbung pangan atau food estate di Indonesia. Kami segera kembali.